Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya Allah selalu memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita, selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan, ketenangan jiwa, kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara-saudara, teman-teman semua dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe, like and subscribe video channel ini, video channel Sukses DNA, Sukses DNA, dunia dan akhirat. Semoga kita semuanya sukses dunia dan akhirat. Hari ini saya mau membahas tentang buku yang luar biasa. Buku ini mahal ya, harganya 350.000. Tapi saya ingin menjelaskan tentang amalan peneras rezeki yang ada di buku ini. Penulisnya adalah Ustadz Abu Azzam. Beliau mengamalkan buku ini dan menulis buku ini, almarhum ya. Al-Fatihah buat almarhum. Semoga almarhum mendapatkan ketenangan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukunya yang berjudul Lu Tanya Gue Jawab Jadi Duit. Ini kisah nyata ya. Beliau memiliki hutang puluhan miliar, bisa selesai dalam hanya beberapa bulan. Dan alhamdulillah setelah itu beliau menulis bukunya. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Dan beliau juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. 8 amalan peneras rezeki. Ya. Di dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Seperti difirmankan oleh Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Berarti ini takwa dan tawakal, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini konsep bertakwa. Kemudian bertawakal, yaitu ikhlas kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya takwa dan tawakal di sini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, kalau kita bertakwa maka kita bertawakal kepada Allah. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka kita akan ikhlaskan semuanya kepada Allah. Apapun kejadiannya, itu semua baik menurut Allah. Karena belum tentu ya, belum tentu baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Tapi belum tentu juga buruk menurut kita, tapi belum tentu buruk di mata Allah. Jadi artinya, apapun yang kita lakukan, apapun kondisi kita saat ini, punya permasalahan apapun, itu insya Allah kalau kita menyikapi dengan takwa dan bertawakal kepada Allah, maka akan ada hikmah daripada semua itu. Ya, jangan khawatir. Kalau kita khawatir, maka disitulah bentuk iman kita. Kalau khawatir berarti iman kita tipis, berarti kita tidak mengenal Allah. Tapi kalau apapun yang terjadi, tapi kita tetap bertakwa dan bertawakal kepada Allah, maka inilah sempurnanya iman. Nah, amalan yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Memperbanyak bertobat kepada Allah, berbanyak istighfar, memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Dosa penglihatan, dosa mata, dosa pikiran, dosa sikap kita, dosa, segala macam dosa, baik kecil maupun sedang maupun besar, itu kita istighfarkan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu la yakhlu bil khata' wa nisyan. Manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tapi sehebat-hebatnya orang yang, sebagus-bagusnya orang yang
berbuat dosa adalah orang yang selalu istighfar, yang selalu berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak istighfar. Nah, inilah memperbanyak istighfar juga mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan rezeki, mendatangkan kehidupan yang mulia. Kemudian bersedekah. Nah, ini bersedekah. Bersedekah ini sangat penting ya. Bersedekah ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan saya baca bukunya ya biar nggak salah. Dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Nah ini, ada cara metodologi yang ditulis oleh beliau, oleh almarhum, bagaimana supaya sedekah kita itu sesuai dengan surat tadi, dengan ayat Al-Quran tadi. Nah, beliau almarhum punya metode, dan metode ini sesuai dengan firman Allah tadi. Nah, contoh nih ya, kalau kita ingin punya uang 700 juta, artinya kita dibagi 700. Nah, tadi kan bahwasanya satu bulirnya kan, kita tadi ayat tadi perumpamannya itu menumbuhkan 7 bulir. Nah, 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Jadi akan Allah lipat gandakan. Dipergandakan tak terhingga. Cuman kalau dilihat ayat ini adalah ayat yang matematis ya, ayat yang kita bisa hitung, serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Nah, Allah melipat gandakan karunia-Nya bagi orang yang sedekah. Nah, kemudian yang saya bilang tadi, bahwa misalnya kita menginginkan rumah seharga 700 juta, maka hitungannya mesti kita sedekahkan berapa? Nah ini kan, ini ada hitungannya, tabelnya ya. 700.000 dibagi 700 sama dengan 1 juta. 1 juta rupiah. Artinya kalau kita mau rumah senilai 700 juta, yang kita sedekahkan yaitu 1 juta. 1 juta kita niatkan untuk apa? Untuk mendapatkan uang 700.000. Ini bermasalah nggak? Tidak. Saya bilang ini tidak, karena kita meminta kepada Allah, dan ini sudah janji Allah dalam Al-Quran loh. Nah, jadi kita harus yakin dengan ayat ini. Kecuali mintanya kepada jin, mintanya kepada pohon, itu yang nggak boleh. Perintahnya kepada Allah sesuai dengan firman tadi. Cuman ada rumusnya, dan rumus ini sudah ditulis di buku ini, dan beliau sudah membuktikan hutang puluhan miliar bisa selesai dalam waktu sebulan 2 bulan. Nah, misalnya 280 juta nih, mau beli mobilio misalnya kan, 280 juta dibagi 700 sama dengan 400.000 yang kita sedekahkan. Nah, contoh misalnya tabel yang kita inginkan, misalnya umroh atau haji, beli rumah, daftar sekolah, beli mobil, beli motor, menikah, modal usaha, renovasi rumah, dan lain sebagainya. Berapa totalnya? Oh, ternyata 1M misalnya. Ya udah, tinggal dibagi aja ya. Pembagiannya yaitu 700. 1M dibagi 700, hasilnya berapa? Itulah yang disedekahkan. Nah, terus bagaimana cara untuk sedekah? Kepada siapa? Nah, yang pertama adalah kepada orang tua, terutama ibu. Dibagi. Yang tadi kita sudah bagi itu, misalnya 700.000 dibagi 700 juta dibagi 700 sama dengan 1 juta. 1 juta inilah dibagi untuk satu, orang tua, terutama ibu kita. Yang kedua, istri dan keluarga terdekat kita ya, istri dan keluarga terdekat kita. Yang ketiga adalah anak yatim piatu atau anak yatim kurum, anak yatim yang ditinggalkan oleh bapaknya ketika dia masih dalam kandungan,
atau setelah melahirkan, bapaknya meninggal sebelum usia 2 atau 3 tahun, dan syaratnya adalah ibunya belum menikah. Nah, itu luar biasa ya, itu tembakannya luar biasa. Sedekah, dengan sedekah kemana lagi? Boleh kepada fakir miskin dan lain sebagainya, tapi ini kita bil khusus yang 3 ini, yaitu orang tua terutama ibu, yang kedua istri, keluarga atau keluarga terdekat kita, dan anak yatim piatu. Nah, anak yatim itu yaitu yang sudah ditinggal meninggal bapaknya sejak anak tersebut masih berada dalam kandungan. Wah, kalau itu ada luar biasa. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada sedekah kepada orang gila. Jadi kalau ada orang gila, kita jangan takut. Justru kita carikan makanan, kita bungkuskan makanan, kita kasih tuh. Itu makhluk Allah loh ya. Kita kalau kita sudah kita sedekah sama orang gila nih, wah, rezeki kita akan tambah gila ini. Luar biasa ya. Apalagi kemudian ada menjalin silaturahim, memperbanyak doa, minta rezeki ya, doa keajaiban doa ya, doa kepada Allah untuk rezeki. Terus kemudian menjalin silaturahim, membantu banyak orang, beramal soleh lah ya. Silaturahim, ketika dia punya masalah, ada bantuan, kita bantu semaksimal mungkin, semampu kita. Nah, ini konsep sedekah. Nah, sebelum saya akhiri konsep sedekah ini yang ditulis oleh almarhum Ustadz Abu Azam dengan judul buku Lu Tanya Gue Jawab Jadi Duit, saya ingin bercerita tentang kehebatan sedekah. Sedekah terang-terangan maupun sedekah sembunyi-sembunyi itu luar biasa. Kalau terang-terangan nggak ada masalah, yang penting jaga hati kita agar kita tidak riya, tidak sombong, tidak ujub ya, tidak takabur. Nah, untuk jadikan itu sebagai motivasi kita agar dicontoh oleh orang lain. Kalau kita lebih hebat lagi ketika kita bersedekah dengan cara diam-diam. Kalau bisa ini hamba Allah, kita nggak pernah tahu ya. Kita sedekahkan atas nama orang tua kita pun boleh. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin bercerita tentang kekuatan kedahsyatan sedekah agar kita berusaha dan semakin termotivasi untuk gemar bersedekah. Kalau bisa bersedekah rutin ya, semampu kita dan serutin kita. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, langit dan bumi itu bergoyang, bergoncang. Bumi itu bergoncang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung-gunung di setiap dunia ini, sehingga bumi ini sudah tidak tergoncang lagi, ibarat kata berat lah gitu kan. Lalu kemudian malaikat bertanya, takjub, wow, begitu luar biasanya gunung ini. Lalu bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah ada yang lebih hebat daripada gunung? Allah menjawab, ada. Apa itu ya Allah? Kata malaikat. Jawaban Allah itu ada, yaitu besi. Besi dapat meruntuhkan gunung. Eskavator tuh, wah, itu besi dapat mengeruk-ngeruk gunung sehingga menjadi datar. Lalu kemudian apalagi yang lebih hebat daripada gunung, daripada besi? Ada, kata Allah, yaitu api. Api dapat melunakkan yang namanya besi, dapat melembutkan yang namanya besi. Apakah masih ada yang lebih hebat daripada api? Ada, kata Allah, yaitu air. Wow, iya betul juga. Apakah masih ada yang lebih hebat lagi daripada air? Ada, kata Allah. Apa itu? Angin. Bayang, lihat di lautan itu, begitu terombang-ambingnya air di lautan itu karena angin. Bahkan dulu ketika tidak ada mesin, kapal pun oleh angin yang bisa berjalan itu karena angin. Luar biasa. Wow. Lalu malaikat bertanya, apakah masih ada yang lebih hebat daripada gunung yang bisa membuat bumi ini tidak bergoyang? Apakah masih ada yang lebih hebat daripada api? Apakah masih ada yang lebih hebat daripada air? Apakah masih ada yang lebih hebat daripada angin? Allah menjawab, ada. Apa itu ya Allah? Dengan penasaran malaikat
yaitu sedekah. Inilah kedahsyatan sedekah, lebih hebat daripada segalanya. Maka daripada itu, kalau Anda ingin bahagia kehidupan dunia dan akhirat, perbanyaklah sedekah. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, perbanyaklah sedekah. Insya Allah sedekah membuat Anda menjadi bahagia, menjadi tenang. Yang dikasih senang, Anda pun senang. Karena kesenangan atau kebahagiaan itulah yang mengundang rezeki min haitsu la yahtasib dari Allah Subhanahu wa taala. Ini logika berpikir kita, seperti ini. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Semakin banyak menerima, semakin banyak memberi. Itulah konsep kehidupan yang istimewa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia yang lain. Apa gunanya Anda kaya? Apa gunanya Anda selalu berzikir, sholat 5 waktu tepat waktu, tetapi Anda tidak bermanfaat untuk banyak orang? Anda pelit, kikir, ya? Nggak ada gunanya. Inilah kehebatan orang yang bersedekah. Inilah kehebatan, kedahsyatan arti sedekah yang luar biasa. Sehingga kita harusnya termotivasi untuk selalu berusaha untuk ikhtiar untuk bersedekah setiap hari, sedekah rutin setiap hari, terutama kepada kedua orang tua kita, ibu, ya, bapak, atau terutama ke orang tua kita, ibu, ke ibu kita, kemudian ke anak yatim, ke istri kita dan ke anak yatim. Ke istri kita itu bukan nafkah ya, nafkah udah pasti nafkah lahir, nafkah batin, tapi sedekah buat dia senang, buat ibu senang, buat anak yatim senang. Insya Allah Allah akan menyenangkan kita dengan sedekah yang kita kasih ke mereka karena keridhaan Allah, karena berharap di Allah, maka kita pun akan senang. Karena apa? Sesuai dengan hati nurani kita, karena sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.